Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada kesempatan ini saya ingin membahas ulang apa yang disampaikan oleh Taufik Yudi Mulyanto. Ya, tema Merdeka Belajar dan Pendidikan Karakter di Masa COVID-19 yang disampaikan pada Seminar Nasional FITK UIN Jakarta Kamis 14 Mei 2020. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di sekolah itu ada 4, di kampus juga ada 4. Di sekolah atau madrasah Merdeka Belajar itu isinya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, USBN, US menjadi otonomi sekolah, UN asesmen kompetensi minimum dan survei karakter dilakukan dengan asesmen kompetensi minimum survei karakter. Ketiga, penyederhanaan RPP, dan yang keempat, zonasi PPDB lebih luas. Sementara Kampus Merdeka isinya adalah pembukaan program studi baru, sistem akreditasi PTN, Badan Layanan Usaha menjadi PTN BH, PTN BLU menjadi PTN BH, dan 3 semester belajar di luar prodi. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka targetnya adalah SDM yang unggul ya. SDM yang unggul itu dengan cara apa? Satu, pembukaan prodi baru ya. Otonomi ini diberikan jika PTN atau PTS memiliki akreditasi A dan B dan telah melakukan kerjasama dengan organisasi dan atau universitas yang masuk QS Top 100 World University, pengecualian untuk program kesehatan dan pendidikan. Yang kedua, sistem akreditasi. Ke depan, akreditasi yang ditetapkan oleh BANPT berlaku 5 tahun dan akan diperbarui secara otomatis. Yang ketiga, PTN BLU menjadi PTN BH karena tuntutan masa kini adalah bisa bergerak dengan cepat, memastikan bahwa sebanyak mungkin PTN bisa mencapai status PTN BH agar semua bisa kompetitif di panggung dunia. Yang ketiga, di luar prodi 3 semester, artinya apa yang kita pelajari, apapun yang kita lakukan, seringkali hanya starting point kita. Lalu kenapa kita tidak mengebiri kemerdekaan mahasiswa kita untuk melakukan berbagai macam hal di luar prodi, di luar kelas, di luar kampus? Inilah yang namanya kemerdekaan mahasiswa, pengecualian pada lingkup kesehatan. Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah merupakan bisa kurikulum, bisa moto, bisa status. Ini hanyalah alat kendaraan untuk menghantarkan kepada tujuan. Kita perlu ingat bahwa kurikulum telah berubah berkali-kali dan hakikat daripada kurikulum adalah pengalaman belajar. Beberapa peran kurikulum, ada peran konservatif ya, mewariskan nilai-nilai budaya masyarakat. Yang kedua, kreatif, mengembangkan hal-hal baru sesuai tuntutan zaman, dan yang ketiga, evaluatif, mempertahankan budaya luhur serta mengembangkan budaya yang baru. Prinsip pengembangannya adalah relevansi, fleksibilitas,
kontinuitas, kepraktisan, dan efisiensi. Link and match. Peserta didik mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Inputnya peserta didik mahasiswa, prosesnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Outputnya adalah lulusan. Outcome-nya membuat lapangan kerja, bekerja mandiri, bekerja di luar bidang, menganggur atau kerja serabutan. COVID-19 ini banyak mempengaruhi hal-hal yang kita lakukan. Belajar saat COVID-19 juga banyak sekali perubahan. Materi, waktu, pikiran. Sekolah, kuliah mahal, tenaga, tantangan, kesempatan. COVID-19, kuliah pada saat COVID-19, spiritual, intelektual, emosional, sosial, fisikal, literasi, dan legacy, ya. Tatap muka dan mandiri, ya. Belajar mandiri, belajar online, tugas online, kesulitan komunikasi, peserta didik mahasiswa mengeluarkan dana tambahan, kesulitan memahami modul. Belajar online cenderung satu arah, peserta didik mahasiswa, kampus, masyarakat, dunia usaha merasakan kejutan, lompatan tak terduga dan terpaksa. COVID-19 ini adalah transisi menuju e-learning sesungguhnya, yakni mobile learning. Kesadaran peserta didik, mahasiswa, dosen, orang tua, mengelola sekolah, pemerintah, dunia usaha. Pendidikan formal, informal, non formal. Maka stay at home pada saat COVID-19, stay at home, study from home. Pendidikan informal menjadi mengemuka. Pendidikan formal, sekolah, kampus, nilai-nilai, belajar, kuliah tatap muka, nilai, lulus, wisuda, sikap akademis, terampil. Pendidikan informal, keluarga, lingkungan, nilai-nilai plus etika, sikap, tanggung jawab, jujur, soleh, solehah, kasih, sayang, santun, hormat, mandiri, peduli lingkungan. COVID-19, sekolah, kuliah Ramadan, frekuensi interaksi keluarga meningkat. Belajar kuliah online, medsos menjadi bagian dari interaksi untuk peningkatan kapasitas intelektual, emosional, sosial, spiritual, dan fisikal. Di tengah keterpaksaan, orang tua berperan sebagai guru dan mentor guru mengembangkan strategi pembelajaran, eksplorasi dan eksploitasi untuk meraih keahlian atau kemahiran. Ya, eksplorasi adalah menjelajah, awal kegiatan untuk menumbuhkan potensi. Eksploitasi adalah menggali. Kelanjutan setelah eksplorasi, mendalami, mengembangkan potensi yang telah ditemukan. COVID-19 adalah kesempatan untuk literasi dan legacy. Literasi adalah kemampuan mengolah dan memahami informasi, ya, saat membaca dan menulis, termasuk menyimak, menghitung, memecahkan masalah dengan keahlian tertentu, berkomunikasi, kemampuan berbahasa. Jenis literasi adalah dasar adalah perpustakaan, media, teknologi, membaca artikel, analisis artikel, review, ulasan, tinjauan, resensi artikel, menulis, merekam hasil belajar. Legacy adalah warisan dan peninggalan. Harfiah, materi, properti, harta, dana. Hakiki, nilai-nilai kehidupan dan keteladanan. Tadarus dan khatam Quran sebagai legacy. Tekun, semangat, kreatif, kolaboratif, peserta didik, mahasiswa online, tugas online, guru, dosen online, menantang mahasiswa, manajemen kampus, kebijakan, pemerintah, fasilitas
Jaringan, anggaran, bisa tapi susah. Susah tapi bisa. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang berhak adalah mahasiswa yang memfasilitasi dosen, pengelola PT, lembaga pemerintah, dunia usaha, dunia industri, mitra PT, orang tua, fasilitator, pemandu proses pembelajaran untuk mencapai tujuan. Keterampilan berpikir dalam membentuk karakter, kreativitas mengikuti keahlian, kemahiran menjadi prioritas utama untuk generasi muda. Keterampilan berpikir di tingkat tinggi atau HOTS. Ini yang dicapai ya, ini bukan hanya LOTS. Kisah ikhtiar dari wabah Rasulullah, Umar bin Khattab, 3 gubernur Syam, 2 wafat, 1 hidup. Takut ular, menghindar. Takut wabah, berpencar. Takut Allah, mendekat. Darg Halwat teori, Halway teori. Umar bin Khattab, pemimpin tegas dan disegani. Abu Ubaidah, Amr bin As, Muaz bin Hamba, Rasulullah. Higher order thinker skill. Ini ada 3, 1 analisa, 2 evaluating, 3 creating. Manusia memiliki adaptasi melalui belajar atau latihan, eskalasi, naik kelas, dan peningkatan. Semuanya itu butuh komitmen, konsisten, dan konsekuen. Belajar identik dengan pengulangan, ketekunan, gigih menuju mahir, akumulasi, kulminasi, sinergi, cepat dan tepat. High order thinking skill berkarakter. James Harden, LeBron James, ini adalah dunia dunia basket ya. Messi, Ronaldo dunia bola. Nah, dengan adanya COVID-19 maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Terima kasih, itu aja materi tentang Merdeka Belajar dan pendidikan karakter di masa COVID-19.